Shalom Bapak Ibu Saudara semua, puji nama Tuhan, haleluya. Malam hari ini kita boleh beribadah, kita boleh mengagungkan, kita boleh meninggikan nama Yesus. Sebab hanya Dia yang layak untuk menerima itu semua. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah kita bersama, kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang di surga, terima kasih untuk kesempatan, untuk waktu yang Kau berikan buat kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kalau kami boleh memuji, kalau kami boleh mengagungkan Engkau, kalau kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Saat yang terindah Tuhan, kami boleh melakukan ini semua untuk Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Di dalam tempat kediaman-Mu Tuhan. Haleluya. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Di dalam tempat kediaman-Mu, di dalam tempat kediaman-Mu, rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu, kasih-Mu puaskan hatiku. Ku persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenal-Mu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Haleluya. Di dalam tempat kediaman-Mu, ku rasakan kekudusan-Mu. Di dalam tempat kediaman-Mu,
pakailah sesuai dengan rencanamu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenalmu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Bertemu dengan Engkau Tuhan, mengenalmu secara pribadi. Bertemu dengan Engkau Yesus, itulah yang selalu ku rindu. Itulah yang selalu ku rindu. Itulah yang selalu ku rindu. Haleluya. Kerinduan kami menyenangkan-Mu Yesus. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan kami sembah. Haleluya. Engkau besar, Engkau besar. Haleluya. Engkau yang mulia kami sembah, Yesus. Engkau Raja kami, berkuasa. Haleluya. Haleluya. Sembah, sembah, haleluya. Ini hidup kami, ini hidup kami, Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan, sanjungan kami. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dalam hati kami, sungguh Engkau Yesus yang tak ada duanya dalam dunia ini. Terima kasih Yesus.
kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau memilih kami, Engkau mengangkat kami, untuk kami boleh lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui
kasih-Mu tiada dua, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi Engkau, haleluya. Sungguh tidak ada tempat lain saat kami boleh dekat dengan Engkau, saat kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh dipuaskan kerinduan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tetap Tuhan, kami rindu penyertaan demi penyertaan-Mu, pemeliharaan demi pemeliharaan-Mu terjadi atas kami, atas setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa.
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya dengan sayap-Mu Tuhan, dengan kekuatan firman-Mu Tuhan, kami boleh melangkah di dalam hari keseharian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami. Biarlah setiap detail firman-Mu yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan,
boleh masuk di dalam hati kami, boleh tertanam di dalam hati kami Tuhan. Kami percaya melalui firman-Mu yang boleh ditaburkan, boleh tertanam di dalam diri kami, akan membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hari-hari kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pakai hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Apa yang boleh disampaikan benar-benar pikiran daripada Allah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Shalom. Hari ini kita masuk dalam kitab Ulangan bagian yang ke-30. Ya, masih ingat ya latar belakang kitab Ulangan? Mungkin saudara sudah bosan mendengarnya. Tapi ini penting buat kita mengingat supaya kita menempel dan hafal. Ya, kitab Kejadian, bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan. Kitab Keluaran, bangsa ini ditebus dari Mesir dengan kemah tabernakel yang lengkap. Kitab Imamat, diinstruksikan dalam waktu 1 bulan untuk hidup dalam kesucian. Dan kitab Bilangan dipersiapkan untuk memiliki tanah perjanjian setelah melewati 40 tahun di padang gurun. Jadi keadaannya adalah Musa akan meninggal. Tuhan sudah berkata, Musa, kamu tidak akan masuk tanah perjanjian. Dan itu sebabnya kitab Ulangan ini mencatat kata-kata terakhir Musa di tahun strategis karena mereka mau menyeberang masuk tanah perjanjian. Jadi para pendengarnya, para pembaca aslinya adalah generasi Yahudi sesudah 40 tahun keluar dari kitab Keluaran ya, dan ada 4 khotbah dalam kitab Ulangan ini. Nah, kata kunci kitab Ulangan adalah renewal, pembaharuan perjanjian Musa, pembaharuan perjanjian Taurat, perjanjian Sinai, perjanjian Tuhan ya. Oke, ayat kuncinya Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat sampai ayat yang kelima. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan adalah pembaharuan perjanjian Musa. Walk Through the Bible mengatakan ini duet. Hukum yang pertama di Gunung Sinai 40 tahun yang lalu, dan hukum yang kedua yang disampaikan dalam kitab Ulangan ini. Duet, Run on Me. Nah, kita sudah sampai di Ulangan pasal yang kelima. Ingat ya, khotbah yang pertama Musa, apa yang Allah sudah lakukan. Nah, khotbah kedua Musa ini adalah apa yang Allah harapkan secara legal, secara hukum. Dan kita masih di eksposisi 10 titah ini. Ya, oke, kewajiban perjanjian. Nah, minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar dasar titah 1, 2, 3, 4 ya, ayat 6 sampai 15. Nah, minggu ini kita belajar titah yang kelima. 1 ayat saja. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16. Kita baca ya sama-sama ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Selama dasar titah ini kita penjelasan teologis dan langsung penerapan, tidak seperti biasanya. Biasanya penjelasan dulu teologis lalu penerapan, karena ada banyak penerapan di sini ya. Oke, coba perhatikan ya. Dasar titah ini yang kelima ini, ingat ya, duet Run on Me. Hukum pertama kitab Keluaran 40 tahun yang lalu mengatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Lihat ya di sini, bedanya di sini. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tapi kitab Ulangan hukum yang kedua prinsipnya sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang beritakan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, di sini bedanya. Supaya lanjut umurmu, lalu ada tambahan di sini, dan baik keadaanmu. Mereka mau masuk tanah perjanjian. Kalau dalam kitab Keluaran sebelum mereka masuk 40 tahun sebelum mereka masuk,
Prinsipnya sama, menghormati orang tua supaya lanjut umur nanti di tanah di sana. Tapi bagi generasi baru yang sudah mau masuk 40 tahun kemudian, sekarang mau masuk, Tuhan katakan apa? Supaya lanjut umur dan baik keadaanmu nanti di sana. Oke, kita mau belajar ya. Titik yang kelima, menghormati ayah dan ibu, papa dan mama, itu bisa dengan jalan kita tunjukkan penghormatan dalam kata-kata, tapi juga perbuatan. Ya, kata dan tindakan itu harus sama. Nah, dalam hati juga sama. Nah, ini masalah besar ya. Karena kadang-kadang kata-katanya baik, perbuatannya baik, tapi hati kita marah, jengkel. Ingat ya, kita harus tetap bersikap menghargai posisi mereka. Tapi kenyataannya, oh ngeri sekali ya. Lihat ya, ini berita tahun 2020. Lihat yang di atas itu. Anak membunuh ayah kandung. Dikampar ya. Ini Kompas bilang, detik-detik anak membunuh ayah kandung di Riau. Nah, ini di Jawa Barat. Seorang anak di Jawa Barat tega membunuh ibu kandung. Lihat ya, ini bulan 9, ini bulan Agustus. Ini kenyataan mengerikan. Jangankan hormat. Nggak hormat lagi, tapi sudah membunuh. Oke, dalam perjanjian lama, anak yang melanggar, bukan membunuh orang tua, tapi anak yang melanggar hukum titah yang kelima ini dijatuhi hukuman mati. Perhatikan ya, mana buktinya. Lihat ya, Keluaran pasal 20 ayat 21, ayat 15 dan ayat 17. Siapa yang memukul ayahnya, bukan membunuh. Dia pukul papanya, dia pukul mamanya, hukuman mati. Dihukum mati. Yang kedua, ini kan tindakan ya. Ayat 17. Mulut, kata-kata. Siapa yang mengutuki ayahnya, papanya, mamanya, pasti dihukum mati. Ingat ya, balik tadi tuh, tindakan, kata-kata, dan hati. Oke, kita lihat ya, karena kita mau tahu buktinya. Imamat 21 ayat 9. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya dan ibunya, kenapa melanggar perintah ini, titah kelima ini. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri, ditanggung kesalahannya sendiri. Ulangan 21 ayat 18. Apabila seorang mempunyai anak laki-laki yang degil dan membangkang, yang tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya, papanya, dan ibunya, mamanya, dan walaupun mereka menghajar dia, tidak juga ia mendengarkan mereka. Sudah didisiplin, masih keras kepala. Ayat selanjutnya, maka haruslah ayahnya dan ibunya memegang dia, bawa dia ke para tua-tua di kotanya, di pintu gerbang, itu tempat para hakim, di tempat kediamannya, dan haruslah berkata kepada para tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Nah, di sini kelihatan ya, ia seorang pelahap dan peminum, edik. Maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Dihukum mati. Dirajam satu kota. Jadi ingat ya, dosa sama, apa? Mengutuki orang. Tapi kalau kepada orang lain, hukumannya tidak mati. Tapi hukuman mengutuki papa mama, hukumannya mati. Beda, dosanya sama. Jadi dalam Taurat Musa, kalau seorang pukul orang lain ya, orang lain dipukul, dikutuki, hukumannya tidak mati. Kalau orang ya dipukul, kecuali memang kalau dipukul lalu orang itu mati, lain ceritanya seperti itu. Jadi kalau orang berani pukul papanya, dengar baik-baik, pukul mamanya,
atau mengutuki, dihukum mati. Jadi kesalahan, dosa yang sama kalau dilakukan orang tua hukumannya jauh lebih berat. Ingat ya, hukuman masyarakat, tapi jangan lupa ada lagi hukuman di atasnya, hukuman Tuhan. Ngeri itu. Nah ingat ya, pernah enggak, coba saja, pernah enggak kita bicara buruk tentang orang tua kita? Pernah enggak kita mengharapkan, mati saja lu, mampus lu? Pernah enggak kita mengejek, mencela, menghina, oh tua bangka, oh bangke, oh anjing lu, maaf kasar sekali saya. Tapi itu sering muncul dalam mulut, hati, perbuatan anak. Dengar baik-baik. Nah, sementara Tuhan, nah lihat ya, yang hormat dikasih berkat. Yang tidak hormat dapat kutuk. Anak keras kepala, tidak mau taat, membangkang. Pelahap peminum, edik. Ngeri sekali. Nah makanya untuk menjamin perintah itu, lewat Taurat ini, hukum ini, Allah menyatakan pelanggaran itu sebagai sasaran hukum. Dan diperintahkan supaya mereka menjalani hukuman. Nah kalau mereka, ada anak-anak yang lolos dari hukuman. Tunggu dulu, aman, tidak. Ingat ya, ada hukuman orang tua, ada hukuman masyarakat negara. Kalau lolos dari sini ada namanya hukuman Allah. Karena ini perintah Tuhan. Nah, sebagian besar orang bisa lolos sampai tua. Nah, tapi ingat ya, seperti saya katakan tadi tuh. Dia kehilangan berkat sampai masa tuanya. Makanya perlu kalau saudara pernah melakukan kesalahan, minta ampun. Datang dan minta ampun sama orang tua, lalu pemulihan sama Tuhan. Kenapa? Itu mengganggu hidupmu. Itu akan menghancurkan masa depanmu. Oke. Walaupun saudara punya orang tua yang baik, yang tidak baik, maaf ya. Ada orang tua yang tidak baik, yang tidak cinta sama saudara. Memang harus diyakini. Ingat ya, itu kewajiban orang tuamu. Orang tua harus mencintai anaknya. Orang tua harus mengasihi anaknya. Tapi kalau orang tua tidak mengasihi, tidak cinta, lalu kita tidak hormat, salah besar. Hormat orang tua itu kewajiban kita. Kita harus wajib menghormati orang tua kita. Nah renungkan berapa kali kita melanggar firman Tuhan ini. Hukum kelima ini, hormati orang tua. Pernah enggak ngate-ngate orang tua? Berapa kali enggak taat, berapa kali bantah, berapa kali tidak hormat. Makanya perlu pemulihan dari Tuhan. Perlu sekali pemulihan, ya. Minta ampun dan pemulihan. Oke. Kata-kata Yunani untuk menghormati, ya. Hormatilah orang tua, itu berarti memuja, menjunjung, menghargai. Itu berarti hormat itu bukan karena jasa. Papaku enggak punya jasa kok. Mamaku enggak punya jasa membesarkan saya. Nah, bukan menghormati karena jasa, tapi karena kedudukan. Misalnya ya, dengar ya. Kadang-kadang kita tidak sependapat dengan orang tua kita. Kadang-kadang orang Indonesia tidak sependapat dengan keputusan presiden. Tapi dihormati. Presiden dihormati sebagai pemimpin. Sama, orang tua tidak punya jasa sama kita. Tapi karena kedudukannya adalah orang tua, dia dihormati. Harus dihormati. Nah, makanya posisi anak berapapun. Wah, aku sudah umur 50, aku sudah umur 60. Selama engkau masih punya orang tua, entahkah mereka layak dihormati atau tidak, besar jasanya atau tidak, karena kedudukan orang tua harus dihormati. Oke, nanti penutup sesi ini, bagaimana kita menghormati orang tua yang kejam. Nah, kita teruskan ya. Kenapa sih kita masih menghormati orang tua kita? Lihat ya, alasan yang pertama.
Karena firman Tuhan, karena Allah memerintahkan. Karena ini firman Tuhan, perjanjian lama dan baru memerintahkan kita menghormati orang tua kita. Nah sekarang kita mau taat firman Tuhan enggak? Kita mau taat sama Allah enggak? Perintah Allah ini enggak? Ingat ya, kewajiban menghormati orang tua itu ditegaskan, diulangi, diperkuat di perjanjian baru. Lain ya sama hukum kemarin keempat. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Beda, tidak diulangi. Tapi prinsipnya Sabat diganti Minggu. Aturan Sabat tidak berlaku lagi. Tapi lain hukum kelima ini. Dipertegas dan diperkuat dan semakin diperkuat. Lihat ya, dari Keluaran, Ulangan, bahkan perjanjian baru. Makanya ditegaskan berulang-ulang dalam perjanjian baru ya. Nanti kita lihat ya. Nah, oke, ini besok minggu depan kita akan kita lihat. Sorry. Kita akan lihat perjanjian baru ini, hormat orang tua ini diulangi 6 kali. Ya, maaf, pikiran saya tentang jangan membunuh itu 2 seri. Oke. Hormat orang tua, lihat Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormati ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Lihat ya, alasan yang kedua, yang pertama tadi itu Pak, karena Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan. Alasan kedua, kenapa kita hormati orang tua? Karena perintah ini mengandung janji. 2 janji berkat untuk Israel perjanjian lama, tapi juga sama diulangi buat kita. Panjang umur, kehidupan di tanah Kanaan. Kalau kita sebagai gereja perjanjian baru, panjang umur, berbahagia, diberkati. Idenya sama. Jadi kalau janji, lihat ya, kata berbahagia itu diberkati, dan kedua panjang umur. Lihat bedanya di sini. Diperkuat. Makanya penting kenapa kita harus menghormati orang tua. Karena firman Tuhan, yang kedua karena janji berkat Tuhan. Oke, alasan ketiga, menghormati orang tua itu, nah ini jarang dinyatakan. Ini panggilan tertinggi kita dan tugas besar dalam hidup. Ada 2 tugas besar ya dalam hidup yang dengan punya tujuan, yang jadi tujuan. Yang pertama, kita melahirkan anak-anak kita, lalu membesarkan mereka di dalam Tuhan. Bayi, janin bergantung mutlak sama mamanya sampai dilahirkan, dibesarkan 2 orang tua, dididik sampai dewasa. Itu tugas besar yang pertama. Tugas besar yang kedua, ini jarang orang perhatikan. Sekarang dibalik, anak merawat orang tua. Di tahun-tahun menurun mereka. Jadi orang tua satu saat nanti akan mengalami kemunduran fisik, kerusakan pikiran dari usia, entah dia pikun, lupaan, demensia, sakit dan semuanya. Jadi analoginya terbalik. Waktu kita kecil diasuh orang tua menuju bahagia. Tapi analoginya terbalik. Sekarang kita dewasa mengasuh orang tua menurun menuju akhir hayatnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana yang sudah menikah menyeimbangkan? Kan harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga menjadi satu daging, menikah. Tapi di satu sisi kita harus menghormati orang tua. Nah, beberapa orang tua Kristen maupun anak mereka kesulitan. Ya, bagaimana menyeimbangkan meninggalkan ayah dan ibu dan tetap menghormati orang tua. Ingat yang 2 tahun lalu mungkin ya, kalau saudara masih ingat, atau tahun lalu ya, 2 tahun lalu kita lihat ada ibadah yang pertanyaan itu, masih ingat enggak? Lihat, sekarang saya mau jelaskan.
Saya ulangi lagi ya. Hierarki dalam rumah tangga menurut firman Tuhan. Allah itu yang utama, kepala rumah tangga, lalu suami, lalu istri, lalu anak-anak. Nah, sekarang anak-anak menikah. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Berarti sekarang anak-anak kita jadi suami, anak-anak kita jadi istri. Dan jangan lupa mereka punya anak. Dan hierarkinya sekarang di sini. Orang tua tidak lagi di atas. Yang di atas anak kita yang sudah menikah itu Allah. Yang di atas anak kita yang jadi istri itu suaminya. Orang tua di sini. Nah, kegagalan taat Kejadian pasal 2 ayat 3-4 ini sumber ribut. Karena orang tua setelah anaknya menikah masih merasa dan ingin kedudukannya masih tetap di sini. No, salah besar. Jadi orang tua harus mau melepaskan anak yang sudah dewasa, yang sudah menikah. Nah, anak menantu hormat dengan cara yang berbeda. Apa penerapannya? Ya, Matius 15 ayat 5-6. Lihat ya. Tetapi kalian, versi firman Allah yang hidup ya. Tetapi kalian berkata, sekalipun orang tuamu dalam kekurangan, uang tunjangan untuk mereka boleh kau berikan kepada Allah. Jadi dengan peraturan yang dibuat oleh manusia, kalian meniadakan peraturan yang dibuat oleh manusia. Kalian meniadakan hukum Allah, yaitu hukum untuk menghormati dan memelihara orang tua kalian. Jadi rasa hormat kepada orang tua diberikan kepada orang tua apa? Tunjangan, memelihara. Ingat ya, tunjangan bukan memeras. Orang tua bukan peras anak, harus belikan ini itu. Orang tua minta ini itu, memberikan tunjangan anak kita. Dan ingat ya, ini kasih, bukan karena dipaksa. Ada lagi, masih ingat enggak? Saya ulangi lagi yang dulu ya, waktu Q&A. Bagaimana menaruh orang tua yang sudah sepuh, usia tua, di panti jompo? Apakah itu tidak menghormati orang tua? Jawabannya ingat ya, faktor yang harus dipertimbangkan itu standar Tuhan. Apa? Kalau anak tidak memelihara, itu bukan orang beriman. Nah, berdosa enggak kalau lari dan tanggung jawab memelihara? Membuang ya dia, membuang orang tua masih sehat, masih mandiri, dipindahkan panti jompo. Kecuali orang tua itu minta betul-betul, dipertimbangkan. Minta berkali-kali. Mungkin karena dia kesepian. Nah, tapi mungkin juga karena orang tua sakit, cedera otak, demensia, Alzheimer, lokoma, autis, butuh perawatan ekstra, harus dirawat dengan memadai dan keluarga tidak bisa merawat. Masuk panti beda itu pertimbangannya sama seperti masuk rumah sakit. Ingat ya, memang kualitas hidup seluruh keluarga satu rumah bisa rusak karena tugas yang berat. Merawat keluarga yang butuh perhatian ekstra. Nah, kalau begini mungkin bisa pertimbangannya. Tapi ingat, ada positif dan ada negatif. Positifnya ada yang merawat, ada teman, ada aktivitas, fasilitasnya lengkap. Tapi negatif, kita tidak bisa ketemu. Dia tidak disupport oleh keluarga, butuh biaya. Oke, next. Pertanyaan, bagaimana, ini bagian yang terakhir ya, bagaimana kita bisa tetap hormat? Saya punya orang tua kejam, saya punya mertua kejam, saya punya orang tua yang tidak baik. Ini pergumulan banyak orang Kristen. Bagaimana tetap hormat orang tua, taat firman Tuhan, sementara kenyataannya mertuanya nggak baik, orang tuanya nggak baik. Alasannya sederhana, jawabannya, enak orang tuamu baik, enak mertuamu baik, kamu nggak tahu jadi saya. Oke, kita pelan-pelan ya. Ingat, dasar titah yang kelima, perintah kelima, hormati orang tua, itu memerintahkan kita menghormati ayah dan ibu. Tidak ada kategorinya. Kecuali orang tuamu jahat, enggak. Masalahnya orang yang punya kepahitan,
kepahitan sama orang tua, mertua, jujur menganggap perintah ini mustahil, tidak bisa dilakukan. Ada macam-macam istilah kejam itu seperti apa? Misalnya gini ya, ada orang tuanya kaya, uang, harta melimpah, tapi tidak punya kasih sayang, terlalu sibuk, anak tidak pernah ketemu. Nah, mungkin ada yang kejam, orang tua yang dia kejam. Anak itu suka disakitin secara fisik. Ya, berlalunya waktu jiwanya jadi layu, tanaman layu, tidak dapat matahari, haus kasih sayang, seperti itu ya. Ketika tumbuh dewasa, ingat anak-anak yang seperti itu jiwanya itu nggak normal karena sudah diabaikan orang tua. Jadi ada lagi ya, mungkin tidak alami kekerasan fisik, tapi anak itu pahit karena selalu dikata-katai jelek. Kamu anak tidak mampu, kamu anak yang dicemooh, sampai anak itu berhenti dan menyerah. Oke, anak menantu yang tidak pernah mengalami kekerasan fisik tapi batinnya tersiksa seperti ini. Sulit berteman, sulit komunikasi normal pada orang tua dan mertua, itu pasti. Ada lagi kejaman fisik ya. Ada anak yang sampai yang paling parah ini, sudah ditelantarkan, ditendang, dipukuli dan disiksa secara seksual. Ada yang juga seperti itu. Nah, pertanyaan besarnya adalah bagaimana supaya seorang bisa taat perintah Tuhan ini walaupun orang tuanya kejam. Ingat ya, pertama harus diingat, engkau punya Bapa di sorga, Allahmu juru selamatmu, engkau punya Allah Tritunggal, engkau punya Bapa di sorga, Bapa yang cinta engkau. Dia tetapkan peraturan, tapi dia minta kita taat. Untuk apa? Kebaikan kita. Mana baiknya? Oke, kita mau lihat terus ya. Kalau kita bersedia mentaati perintah ini, hormat orang tua walaupun masih kejam, Tuhan kasih cara. Ya, apa caranya? Nomor 1, kita tidak harus membangun hubungan dengan orang tua atau mertua yang kejam. Bangun dulu hubungan dengan Bapa Surgawi. Itu hubungan yang pertama kali yang kau harus lakukan. Karena kita tidak bisa bangun hubungan dengan orang tua kita atau mertua kita. Sulit dikasihi, sulit dicintai, sulit dari kita, sulit dari mereka. Nah, sangat sulit, tetap masih sulit membina hubungan dengan Allah karena tidak tahu bagaimana dicintai, dikasihi seperti apa. Makanya saudara mesti minta sama Bapa di sorga, Tuhan, Bapa, tolong aku supaya aku belajar mengasihimu, supaya aku percaya kepadamu. Tolong saya. Allah Bapa Surgawi pasti jawab doa saudara. Ingat ya, Allah itu satu-satunya yang bisa mengubah perasaan, sikap kita. Hubungan rusak, hancur, remuk, Papa bisa perbaiki. Kalau hubungan kita dengan Bapa Surgawi sudah terbangun, kita sekarang bisa menyerahkan, ini loh masalahku. Aku punya hubungan yang bermasalah sama orang tua. Aku benci sama orang tua. Aku muak sama mertuaku. Tuhan dengar itu. Ya. Oke. Orang yang bersedia menceritakan kepada Bapa Surgawi, dia merusakan Roh Kudus mulai bekerja dalam hatinya. Ingat ya, Allah bisa mengubah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Hati yang sudah membatu, hati yang pahit karena penyiksaan masa kecil atau masa sekarang, Tuhan mulai karya penyelamatan, dia ubah hati kita yang pahit, yang membatu, mulai dilembutkan Tuhan. Kalau sudah langkah pertama ini, mulailah langkah kedua, belajar mengampuni. Mustahil, mungkin sudah merasa tetap mustahil, tapi ingat, saudara sudah mulai terbuka dengan Bapa. Luka-luka batin disembuhkan. Sekarang mulai belajar mengampunin orang tua dan mertua yang gak layak diampunin itu. Ingat, bersama Tuhan, bersama Allah, kita melakukan pekerjaan yang besar. Amin.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nah, kepahitan yang sudah mengakar itu di jiwa korban, ingat ya, tidak ada yang tidak bisa dilembutkan kalau kita mau buka hati kita. Nah, kepahitan mungkin sudah mengakar, tapi ingat ya, dengan jujur, doanya seperti ini. Betapa mustahilnya perilaku kejam orang tua yang dipercayakan untuk mengasihi dan mengasuh anak ini dapat dimaafkan. Memang jujur kita tidak bisa mengampuni. Tapi ingat ya, ingat jujur, kita katakan Tuhan saya tidak bisa mengampuni. Tapi ingat ketika kita tidak bisa mengampuni yang merupakan dosa itu, kita berarti mengeraskan hati. Kita tidak mau bisa mengampuni. Makanya ingat ya, kita ini anak Bapa surgawi yang bukan pemarah, bukan pengancam. Bapak itu penuh kasih, kasih mesra, belas kasihan, rahmat, dan ingin menolong kita. Oke, langkah ketiga, biarkan Roh Kudus akan bekerja mulai terus menyembuhkan luka batinmu. Oke, Roh Kudus mulai melihat kalau kita sudah dijamah Tuhan, sekarang kita bisa melihat dengan mata Allah, mata kasih. Makanya lihat mata orang tua, mata mertua berbeda. Lihat, Roh Kudus itu membantu kita memahami. Dulu orang tuaku tidak belajar. Mungkin orang tuaku mengalami hal yang sama. Mungkin mertuaku diperlakukan yang sama. Seperti itu. Jadi ingat ya, semua yang kita lihat di orang tua kita, semua yang kita lihat di mertua kita, karena mereka tidak kenal. Makanya mereka melampiaskannya atau tidak sengaja melampiaskannya kepada kita. Makanya Roh Kudus itu mengubah kita dulu, bukan orang tua kita, sampai kita bisa melihat. Oke, meskipun orang tua kita, mertua kita tidak bisa berubah, tidak minta ampun, tapi Allah mengharuskan kita mengampuni, supaya jiwa roh kita tidak diracuni oleh kepahitan. Dan banyak kesaksian dari anak-anak yang mengalami kekejaman seperti ini. Oke, perlahan kita mulai terima pemulihan dan mulai mengampuni dan menyatakan kasih kepada orang tua. Lalu kita menyerahkan dosa orang tua dan mertua itu, dan lihat mereka mulai diubahkan. Agak panjang sedikit, saya minta tambahan 5 menit lagi. Saya mau bicara seseorang yang bernama, lihat ya, anak kecil ini, ada buku yang disebut A Child Called It, anak yang dipanggil itu, bukan manusia. Dave Pelzer ini orangnya sudah dewasa. Ini kisah nyata. Jadi Dave Pelzer ini, saya panggil David ya, David. Sampai umur 4 tahun dia punya keluarga yang bahagia. Punya papa mama, cinta sama dia, punya saudara kakak adik. Tapi setelah lewat 4 tahun, mamanya berubah. Mama kandung, bukan mama tiri loh ya. Dari umur 4 tahun, Dave ini disiksa batinnya, fisiknya, bulan-bulanan mamanya. Mamanya suka mabuk uring-uringan. Kesalahan sepele saja David bisa dihukum berat. Dave mencoba untuk mencoba bertahan. Bayangkan ada dari 4 tahun sampai 12 tahun. Mamanya sering tidak kasih dia makan. Jadi Dave itu sampai mencari makanan, dia mengais-ngais di tong sampah, serius. Punya papa mama, orang berada, sampai Dave cari makanan di tong sampah. Kenapa? Tidak dikasih makan. Dia kadang-kadang ke sekolah itu, bagi dia itu sekolah itu surga, karena itu tempat dia bebas dari mamanya. Tapi karena dia lapar, kadang-kadang dia mencuri makanan teman-teman sekolah bekalnya. Dia juga pernah mencuri di mart seperti ya, kayak Indomart, Alfamart seperti itu. Dan Dave ini dihukum dengan berat. Nah, yang paling berat, bayangkan ya, Dave dipaksa mamanya, anak kecil dipaksa makan kotoran adiknya. Disuruh makan muntahan. Mamanya seperti monster. Dave pernah ditikam dengan pisau. Tangannya dibakar di atas kompor, dihajar, ditampar,
Dia direndam di bak air dingin, ingat ya di Amerika. Sampai dia mengkerut, diminumi amoniak supaya dia mati. Tidak dikasih makan 10 hari. Tidak boleh tidur di rumah, tidur di basement, di bawah tanah. Semua pekerjaan rumah dia ngepel. Yang paling buat dia sakit hati adalah mamanya panggil Ed. Itu panggilnya panggil benda, bukan binatang, bukan panggil manusia. Yang buat renyuh adalah suatu ketika dia melihat kakak adiknya diperlakukan baik, cuman dia sendiri. Kakak adiknya lagi makan hamburger, dia tidak dapat seperti biasa. Dia malahan lapar sekali, ingin. Dia tutup matanya, dia tundukkan kepalanya, pejamkan matanya, berdoa. Mamanya datang, dia tahu aku mau dihajar, aku mau mati. Tapi dia berdoa kepada Allah, dia berkata, lepaskan aku daripada yang jahat. Yesus mendengar. Dari umur 4 sampai 12 tahun dia menderita. Tuhan menyelamatkan dia melalui beberapa orang. Sekarang ini dia bisa menulis buku, menceritakan pengalamannya. Apakah kita lebih dari itu? Tidak. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah perintah yang penting supaya janji ini bisa dinyatakan, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar menghormati orang tua. Terima kasih, sungguh berat. Kadang-kala kami melihat kenyataan tidak sama, tapi kami punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Hormat akan orang tua, meskipun mereka tidak layak dihormatin. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu kalau kami melakukan firman-Mu, kami akan terima janji dari Tuhan. Ampuni kami kalau kami mengutuk orang tua, mengabaikan orang tua. Dan kami tahu itu yang membawa berkat hilang dari kehidupan kami. Berkati anak-anakmu semuanya, berkati kami yang sudah mendengar. Mari kita buka tangan kita. Sekarang terimalah berkat yang melimpah, berkat rohani jasmani, berkat-berkat dari Bapa Roh Kudus, berkati hidup kita, kesehatan kita, rumah tangga kita, kebutuhan kita, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semuanya percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Jangan lupa berikan persembahan untuk Jumat, tambahkan Rp1 sebagai penanda beda antara hari persembahan Jumat dan hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.